Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya TV Motovlog ya guys. Jadi kita menyambung di video yang sebelumnya ya, perjalanan kita di part 2 nya nih guys. Dari Jakarta ke Bogor ya guys, ke kawasan Puncak. Kita melewati rute Margonda City, Juanda ya, Jalan Raya Bogor, dan masuk ke persimpangan Pakansari, dan kita memasuki Sentul ya guys. Dan kita memasuki ini daerah Bukit Pelangi ya guys. Kita bakal gaskeun terus. Jadi jam pun menunjukkan ya jam 4 ya, jam 4 lewat ya, jam pun menunjukkannya. Jadi mudah-mudahan nih sampai ke kawasan Puncak ya udah tidak macet ya, dan puasa pun pas gitu, maksudnya sampai sono bisa pas berbuka puasa ya guys. Mana kawan-kawan, mudah-mudahan kalian yang menjalankan ibadah puasa dikasih kelancaran ya menjalankan ibadahnya, dan jauhkan dari goda-godaan ya yang para mokel-mokel. Oke, mokel gayanya. Oke, kita berada di ketinggian, kita berada di puncak gunung, kalau dibilang ini gunung juga ya. Persisnya kita mungkin kalian bisa lihat ya, kita berada di bangunan ya yang belum kelar nih, mangkrak nih, kayak bukit golap ya, Rainbow. Kita bakal memasuki turunan dan harus hati-hati guys, karena memang jalan turunannya lumayan ekstrim ya. Seperti biasa kita harus kontrol dalam berkendara biar kita bisa selamat ya sampai tujuan, dan selalu dimudahkan di setiap perjalanan kita guys. Wih, ternyata ada jalanan yang ini ya guys. Cuacanya enakeun euy. Cuacanya cerah. Nggak hujan ya di sore ini ya. Sangat enakeun. Cuman hati-hati guys. Banyak lubang. Jadi kalau kalian lewat ke puncak ya, kalau malam-malam ya lewat sini, kalau cuman sendiri jangan dah, mendingan lewat kotanya ya. Karena kalau untuk sendiri itu sangat sepi jalanan di sini ya. Kecuali memang kita perjalanannya rombongan ya, nggak sendiri. Jadi lewat sini enak juga, dan tapi tetap harus hati-hati ya, karena di sini minim penerangan ya, kalau malam gelap. Jadi dipastikan untuk jalanan itu banyak berlubang kan ya. Jadi kalau malam itu agak ngeri, karena takut ngehajar lubang dan terjadi crash lah gitu guys. Jadi memang kalau untuk lewat sini yang dipastikan untuk lampunya memang harus oke ya, terang ya, jangan sampai lampunya putus. Nih kayak ini jalanan di sebelah ini agak sedikit amblas ya. Bahaya juga, udah dari bulan kemarin nggak dibetulin ya guys, sampai saiki. Di bulan puasa itu pasti nggak rame ya, pasti sepi ya, karena kebanyakan orang kan puasa ya, jadi berbuka puasa di rumah masing-masing, dan di mereka pun menahan untuk ekonominya, dan menahan untuk buat ntar mudik guys. Jadi seperti itu aslinya guys ya. Nah, kita bakal memasuki tanjakan terakhir ya. Ini kalau untuk daerah Bukit Pelangi ini tanjakan terakhir nih. Kesononya kita nggak bakal nemu tanjakan lagi kayaknya, nggak. Ya biasalah gitu. Nah, di sini tanjakannya lumayan guys. Makanya kendaraan yang mau lewat jalur sini dipastikan untuk kendaraannya itu harus sehat ya guys. Tidak boleh motor sakit gitu guys. Dipastikan lagi untuk pengereman, dan mesin pun harus bagus ya guys.
Nah ini dia guys, ini persis yang kemarin viral ya waktu hujan-hujan itu ya. Jadi terjadi longsor ataupun banjir bandang ya, yang menyebabkan jalanan ini tertutup hampir lumpur semua. Nah ini dia kondisinya sekarang nih ya. Saya juga baru lihat nih kondisinya sekarang nih. Tuh, ini bekas tanahnya ya. Oh, dari sini nih guys, banjir bandangnya ke bawah dari atas sini. Jadi sangat kotor sekali ya. Ini warung yang di ini hancur warungnya. Oh, pembatas jalan pun hancur guys, ke bawah tanahnya. Jadi kalau cuacanya hujan, saya juga nggak berani lewat sini karena di sini rawan longsor guys. Karena di samping kiri kita itu tebing ya guys. Nih, ada tulisan juga di sini hati-hati daerah rawan longsor tuh guys. Rawan longsor. Makanya di sini kita harus waspada guys. Kita harus lihat cuaca juga, sikon juga gitu. Jangan asal hujan lewat sini, wah udah dah. Kita nggak mau ambil resiko karena memang musibah itu nggak apa ya, nggak ada waktu gitu maksudnya. Jadi kita tetap sebagai manusia tetap waspada ya, kita harus menghindari ya. Si rame nih, wah ada Bukit Pelangi Kapel di sini ya, baru nih samping Masjid Nawawi. Banyak bangunan baru guys. Jadi kalau jalanan bolak-belok gini ya, kitanya harus berkendara itu harus fokus ya. Jangan keenakan tahu-taunya kita nemu lubang kan, lumayan untuk kaget. Enak, jalanan enakin, tapi memang banyak yang bolong nih, kayak ini kan rusak jalannya itu. Enak kalau ini, kalau di siang hari kelihatan guys pada bolong-bolong guys, tapi kalau di malam hari itu biasanya penglihatan kita kan agak kurang ya. Jadi makanya harus hati-hati kalau lewat sini guys. Banyak lubang karena memang sebelumnya kan hujan mulu ya di Bogor ya. Hujan mulu jadi jalanan sedikit rusak ya, aspalnya banyak yang bolong. Ini bekas longsor juga nih, Gunung Gelis yang kemarin. Nih memasuki Jalan Raya Puncak ya, banyak orang yang pada ngebuburit mungkin pada mau bagi-bagi takjil kali ya. Kita bakal gaskeun guys, biar cepet nyampe ya. Cepat nyampe ke sono karena kita capek juga nih, lumayan juga perjalanannya. Kita dari Jakarta tadi kita start jam berapa ya, jam 3 kurang ya, ini aja kita udah jam setengah 5, berarti udah 1,5 jam nih sini, tapi kita belum nyampe ya karena lokasi kita yang dituju itu masih di atas ya.
di hari Jumat ini guys. Jalanan raya Puncak ya terpantau lancar ya. Adapun yang sedikit padat itu mungkin warga lokal sini ya, banyak yang keluar mau pada ngebuburit. Nah, kita berada di depan base camp guys. Samping kanan kita base camp nih. Kita udah memasuki Jalan Raya Puncak nih guys. Persisnya kita berada di daerah, ya jatuhnya ini Megamendung ya, jatuhnya udah ada di Megamendung. Terpantau jalanan pun sangat lancar sekali ya, tidak ada kemacetan. Jadi sangat aman sekali. Terjadi biasalah persimpangan sini mah, emang udah tidak aneh ya, pasti macet ya. Tapi sesudah lewat persimpangan ini itu pasti dipastikan itu pasti lancar jalanannya guys, tidak macet. Nah ini di persimpangan aja sesudah masjid itu terjadi kemacetan karena banyak kendaraan keluar masuk guys. Oh guys, kita melewati persimpangan tadi udah pasti lancar ya kesininya ya. Oh, lancar jaya guys. Mudah-mudahan tidak macet. Paling ketemu macet paling di Pasar Cisarua ntar ya. Itu pun biasa ya, karena banyak lalu lalang orang ya, jadi keluar masuk kendaraan. Nah, dipastikan macet juga. Nah, tapi yang penting intinya kita bakal gaskan terus guys. Jadi kondisi sore hari ya di Puncak ini seperti ini guys, di Jalan Raya Puncak ini ya. Terpantau jalanan ramai lancar. Mungkin ramainya orang pada ngabuburit ya guys. Ini Vespa ya, pokoknya banyak lah anak motor biasanya yang pada keluar ya, pada mejeng. Oke, kita bakal memasuki tanjakan ya, yang persisnya di samping kanan kita itu bakmi golek ya guys. Kita bakal gaskan terus ke atas. Seperti apa video kita ya, keseruannya di perjalanan kita bakal lanjutkan terus ya, pantau terus di channel saya. Nah ini dia guys, ini yang Taman Safari ya, yang sekarang diambil lagi sama Taman Safari. Jadi Enketing Paley sama Taman Safari kan. Jadi yang tadinya Taman Matahari sekarang udah diambil alih ya oleh Taman Safari ya. Jadi dia membuka wahana juga di dalam. Tapi saya juga belum pernah masuk ke dalam, tapi infonya seperti itu guys. Kayaknya sih udah mulai dibuka ya, udah aktif ya. Oh guys, resep pokoknya. Kalau lihat jalanan lancar tuh enak aja kita ya, jadi nggak cepet pegel, nggak cepet capek juga. Ini perjalanan kita alhamdulillah dikasih kelancaran ya untuk suasana di sore hari ini. Si lancar sekali, lancar jaya. Jadi maaf guys sebelumnya kalau bahasa saya sedikit ngalir ngidul ya guys, karena memang terus terang aja saya lapar guys karena puasa. Lapar dan haus ya guys, kering tenggorokan nih. Aduh, ngomong mulu yuk, kering tenggorokan, tapi nggak apa-apa lah, ini semua buat menghibur kalian ya guys. Jadi bisa
melihat suasana Jalan Raya Puncak ya di bulan suci Ramadan ini. Jadi suasananya seperti ini guys. Jadi para pemotor ya, kalau mau main ke puncak di bulan puasa itu pasti jalanannya lancar, pasti enakan guys buat ridingnya ya guys. Nah, kita udah berada di pagi sore yang berada di daerah Hankam ya. Daerah Hankam Bogor ya, persisnya sebelum Pasar Cisarua. Sok atuh. Nah, kita gaskeun deui lah. Nah, kita udah berada di Grand Usu guys. Di Grand Usu. Nah, ini kan ada samping kiri kita ada pom bensin. Oh, samping kiri kita ada pom bensin pada ngisi ya. Kita pinggir dulu guys, pas kita lepas. Nah, kita udah benerin tas kita nih, lepas. Tahu bisa lepas gitu ya. Oke, kita gaskan guys. Nah, udah jelas guys. Biasa di pasar kini, Pasar Cisarua ya, pasti terjadi kepadatan ya, karena banyak keluar masuk dia. Jadi udah tidak aneh lagi. Jadi kita tetap harus bersabar di bulan suci Ramadan ini guys. Karena orang sabar itu pasti disayang ya sama semua orang. Aduh. Jauh juga kita nih. Perjalanan kita lumayan melelahkan juga guys. Mungkin karena bulan puasa kali ya, jarak jauh kayak gini lumayan. Gak usah beli apa-apa lah ya. Kita lihat dulu, yang penting kita nyampe dulu ya. Lihat di sono dulu ya. Karena kita capek Gak usah kita yang kita batalin aja puasanya ya. Gak usah aneh-aneh gitu, karena kita capek juga kayaknya. Nah, kita udah berada di Taman Safari Malam ya guys, Safari Garden. Tuh, kita ada di depan ya. Nah, ini Taman Safari guys. Di samping kanan kita ada patung hewan ya, Taman Safari. Nah, naon itu becek jadi kotor motor orang tuh. Ngumbah bersih-bersih kotor deh mampet, salurana mampet. Kita bakal belok kanan ya guys, mudah-mudahan lancar jaya ya guys. Nah, kita bakal belok ke kanan guys. Aduh, alhamdulillah kita memasuki ya. Nah, jadi kalau kalian pengen tahu ya, kita tuh asli orang sini guys. Saya tuh asli orang sini. Jadi orang tua saya tuh orang tua perempuan memang tinggal di sini juga. Asli warga sini lah ya. Jadi makanya saya sering balik ke sini guys. Nah, kita tuh sekarang mau berkunjung ya. Intinya kita mau ngasih THR lah ke orang tua lah. Kita ngasih baju juga, kita bakal kasihin gitu. Jadi seperti itu. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan orang tua kita senang ya. Karena saya pribadi pun kayaknya kalau kita ngitung-ngitung jasa orang tua, kita nggak bakalan bisa sanggup untuk
eh, jasa orang tua itu tiada duanya dan tidak ada yang bisa menandingi ya guys. Jadi saya cuma bisa membahagiakan aja gitu guys. Itu jangan, kita sebagai anak ya jangan pelit-pelit lah sama orang tua ya guys. Ada rezeki kita ya harus disisikan juga buat orang tua. Apalagi kayak saya anaknya kan laki-laki guys. Kita masih ada kewajiban buat ngasih orang tua guys. Tapi dengan catatan ya guys, kita harus adil ya. Jadi kita harus bisa ngebagi juga buat mertua kita yang berada di Jakarta, dan kita juga harus bilang juga sama istri juga guys. Jadi kuncinya harus saling terbuka ya. Jadi kita bisa bebas, nggak ada umpet-umpetan guys. Jadi ceritanya seperti itu guys. Enakan jalanannya mah guys tuh. Ini di aspal ya guys. Di aspal. Oh. Enakan. Orang pada keluar, pada ngabuburit, pada ngabisin waktu, biarpun puasa kagak. Ada kacau men, kacau balau. Bukan kacau men lagi tapi kacau balau. Aduh. Lumayan guys, bensin pun kayaknya kita habis berapa nih, sisa 2 balok ya. Lupa tadi kita nggak riset untuk jarak tempuhnya ya guys. Jadi biar bisa ketahuan ngukur kilometer kita ya. Kalau misalkan kilometer kita berapa ratus ataupun berapa, ya kita ketahuan. Tapi setahu saya ini ya, untuk dari Jakarta itu ya kurang lebih ya 100 lebih, di angka 100 ya, di angka 100 lebih itu untuk jaraknya ya sampai ke sini nih. Nah guys nih, ini di samping kanan kita ya, yang bukit sana itu udah hotel seru nih guys. Alhamdulillah lancar jaya guys. Pokoknya sebentar lagi nyampe kita guys. Kita ini udah memasuki kampung kita ya, daerah kita ya. Hai dadah. Udah nongkrong guys. Oh, banyak penyewaan motor listrik ya guys tuh. Bocil-bocil pada ini. Nah, kita bakal memasuki komplek ya guys di sini ya. Jadi kita nih komplek ini jagaan saudara emak kita. Jadi kita bakal nitip motor di sini ya guys. Seperti itu guys. Oke guys. Bila mana ada kesalahan ataupun salah-salah kata ya, ada kita udah sampai juga. Jadi mohon dimaafkan ya guys. Dan jangan lupa juga untuk dukungannya buat video saya ini ya.